Halo, Halo, kembali lagi bareng sama Brian dan Tessa. sekarang video kedua dari cerita perjalanan romansa kita. Jadi kalau video pertama kita udah cerita tentang bagaimana kita ketemu lagi dari seorang anak magang sama seniornya dan akhirnya bisa menjadi dekat sampai jadi pacaran. Nah, sekarang di video ini kita akan cerita lebih dalam lagi mengenai masa pacaran kita. Jadi, apa aja yang kita laluin selama masa pacaran sampai akhirnya kita yakin Yep, kalau you are the one. ya, you are the one. Coba mungkin dari sisi tes yang ceritain. Hmm. Mungkin di sini ini juga terima kasih kepada pengetahuan dan teknologi. Ini tuh aku tuh terbantu banget sama kelascinta.com sih sebenarnya. Oke, Kayak, pas cinta. kayak Lovely Ladies-nya itu kayak kita tuh nggak boleh depending our lives on someone's hand gitu. Kayak aku punya mimpi waktu itu nikah umur 28. Jadi aku ketemu Brian tuh umur 25 atau 26 lah sekitaran situ. Jadi aku pikir kalau idealnya kan pacaran 1 sampai 2 tahun lah ya. Setahun pacaran misalkan, tapi itu kayak udah misalkan gitu gue di Pinang terus persiapannya setahun kemudian lagi kan. Jadi pas tuh 2 tahun. Itu sempurnanya. Fairy tale-nya seperti itu, tapi at least kan lu udah nyediain waktu juga 2 tahun gitu loh for that to be happen gitu. Nah, next step yang harus gue lakukan kepada diri gue adalah aku melakukan prinsip yang namanya help me to help you gitu. Jadi aku menolong diriku dengan memberitahu, gue punya timeline ini nih. Jadi sebelum jadian sebenarnya aku udah sedikit-sedikit memberitahu dia kayak, oh ya mimpi gue tuh ini, mimpi gue tuh itu, mimpi gue ini, mimpi gue tuh. Jadi dia juga kalau emang dia cowok pinter ya, dia akan cek recheck ke dalam diri dia gitu kayak, ya ini align gak ya sama gue? Ini mimpi dia sejalan gak sih sama timeline hidup gue gitu kan. Dan jujur awalnya pada saat itu belum, gak align sama dia dan gue juga no hard feeling pada saat itu kalau emang he is not the one ngapain gue spend misalkan 2 years sama dia and then I have to start from zero again, mending gue mundur, gue cari yang emang yang sejalan sama mimpi gue. Itu kan mempermudah hidup gue juga kan. At the same time gue tidak punya nanti di hari tua kayak, what if, kayak kenapa ya dulu gue nggak ngomong sama Brian tuh, kenapa ya gue nggak cari tahu at least Brian tuh sebenarnya perasaannya gimana sama gue atau Brian tuh mimpinya apa sama gue gitu. Waktu itu Tessa udah ngomong dulu seperti itu. Dia kasih tahu timeline hidupnya dia seperti apa dan jujur waktu itu sebagai cowok usia 26 tahun pada umumnya, eh ngomongin di awal hubungan untuk married tuh kayak ih gila kaget gitu. Nah jadi di sini nih ujian pertama di mana kita dihadapkan dengan perbedaan visi. Nah waktu itu setelah Tessa ceritain itu ternyata gue berpikir kayak eh gue punya standar yang lumayan tinggi untuk pasangan hidup. Masalahnya Tessa itu udah memenuhi kriteria yang gue cari hampir ya 80% lah waktu itu. Nah, itu juga penting banget buat kalian kalau kalian pengen cari pasangan hidup, kalian tuh mesti punya standar. Jadi bukan berarti picky ya atau pilih-pilih, tapi kalian harus punya minimum standar. Kayak dulu gue diajarin, gue tuh harus punya standar Must apa have, aja, must have, harus punya apa aja, expected to have. quality-nya, good to have. Hmm. Kalau punya oke, kalau nggak punya nggak apa-apa atau must don't have. Dia kayak apa aja sikap-sikap yang nggak boleh dia punya di pasangan hidup gue. Dan itu jujur ngebantu gue dalam filter siapa yang akan jadi pasangan hidup gue. Gue hampir 80% udah menemukan apa yang gue cari ada di dia pada waktu itu. Dan akhirnya gue compromise. Gue ya udah deh. Gue ini cewek cewek dengan value tinggi. Masa gue mau skip, mau biarin gitu aja. Nah akhirnya itu yang membuat kita akhirnya sepakat untuk jadian. Awal pacaran kita pun juga nggak mudah ya. Kita sering berantem di awal-awal pacaran ya. Mm-mm. Dan itu lebih karena ekspektasi juga. Jadi ekspektasinya Tessa seperti apa, ekspektasinya gue seperti apa. Contoh simpel nih. Dulu lagi awal pacaran, gue itu baru chat dia pas lagi udah nyampe kantor. Nah itu nggak asik buat Tessa. Menurut Tessa, kalau lu pacaran, ya lu begitu bangun, say good morning. Bukan nanti di kantor baru ngechat, hai.
Nah, itu jadi problem juga lagi awal pacaran, kayak, kok gue cuek banget gitu. Dan gue juga senangnya dari Tessa, dia tuh selalu kasih tahu apa yang dia mau. Jadi, eee, nggak kayak musti sama cewek-cewek lain yang nebak-nebak maunya apa, dia tuh langsung straight to the point, "Gue maunya begini begini begini." Oh, jadi gue pun nggak harus nebak-nebak dan gue langsung, "Oh, oke, sip, gue bisa lakuin itu." Nah, terus, di awal pacaran kita juga banyak ngambil tes. Gue ajak dia untuk isi tes kepribadian, kayak love language, terus MBTI. Tujuannya buat apa? Supaya gue tahu gimana untuk nge-treat dia dengan baik. Selidik punya selidik, dia juga impress sama gue karena begitu awal-awal udah ngajakin ngisi love language test. Dan itu membantu gue untuk tahu, oh Tessa itu suka untuk diperlakukan seperti ini. Dia nggak suka untuk diperlakukan seperti itu. Pada prakteknya pun memang nggak mulus ya. The perks of you take the test itu sebenarnya adalah untuk apa ya, kayak manual book aja sih sebenarnya kan. Kalau kalau manual book kita pribadi kan kita nggak pernah tulis kan kayak, "Oh gue sukanya ini, gue sukanya itu, gue karakternya begini, gue karakternya begitu." Sometimes itu kita tahu kita bagaimana, syukur kalau tahu. Tapi most of the time people nggak sadar loh mereka kayak gimana. Tapi dengan ngambil tes ini, kita berdua tuh jadi dipaksa untuk, "Ayo kenal nggak sama diri sendiri?" Gitu. Yang gue seneng dari Brian juga dan dari hubungan gue sama Brian adalah kita itu emang orang dewasa yang ketemu. Betul. Gitu ya. Betul. Jadi kayak orang dewasa yang ketemu yang kalau orang-orang bilang hubungan tuh, cowok tuh gue tuh selalu ketemu cowok yang dari 100 ke 0 romantisnya gitu. Tapi sama Brian tuh gue menikmati yang namanya dari 0 ke 100. Contoh kecilnya kayak hal-hal tadi itu aja, ngambil tes, kita kan jadi belajar tentang love language, terus ngambil psikotes lainnya gitu-gitu. Terus habis itu kita setiap memperlakukan pasangan juga pakai manual itu. Kayak misalkan gue tuh anaknya kan cenderung ceplas-ceplos ya. Menurut gua, menurut KBBI gitu tuh mah tidak menyakiti gitu kan. Menurut KBBI gue. Tapi ternyata buat Brian si anak words itu tuh dia kayak tersentuh gitu egonya atau perasaannya. Dan itu dia akan bilang kayak, "Beb, kamu lupa ya aku anak words." Iya, betul. Kayak gitu. Itu adalah hal sederhana di mana kalian menemukan diri kalian sendiri juga seperti apa dan kalian juga cari tahu pasangannya tuh perlakuin seperti apa. Jadi kalian nggak usah nebak-nebak. Nggak usah main tebak-tebakan, capek bos, cari uang aja udah capek. Dan itu mempercepat proses pendewasaan hubungan kita juga. Jadi kita nggak menghabiskan waktu untuk nebak-nebak. Dan kalau berdebat juga kayak langsung tahu tepat sasaran kan caranya. Ya, dan dari love language itu juga gue juga jadi tahu bagaimana menghandle Tessa kalau lagi marah. Apa yang kira-kira Tessa tuh bakal cepat luluh kalau misalnya dilakukan seperti itu. Nah, itu juga membantu sih kalau misalnya lagi ada konflik, eh, kita tahu bagaimana untuk handle-nya, bagaimana untuk meredakan badai secara cepat. Nah, itu juga dari love language. Tuh. Betul ya? Itu tahun pertama kita tuh mostly getting to know each other in the correct way. Gue nggak bilang sempurna, tapi at least kita melakukannya dengan standar yang tepat aja sih. Ngambil tes, jadi kenali diri sendiri dulu, lagi-lagi kenali diri sendiri dulu, tahu maunya diri sendiri tuh apa, tahu mimpinya diri sendiri tuh apa. Kalau buat cewek, cari cowok yang bisa support mimpi kamu, bukan ngilangin mimpi kamu. Betul. Itu, Setuju. itu yang paling penting. Cari yang support mimpi kamu. Yang ketiga, ya itu tadi, sabar dalam proses pengenalan itu karena pasti nggak nyaman sih. Gimana teman-teman? Kalian dapat sesuatu nggak dari video tadi gue sama Tessa? Hopefully kalian dapat sesuatu ya dari video itu. Untuk video berikutnya, kita akan bahas mengenai perjalanan kita memasuki tahun kedua sampai akhirnya bisa menikah. Itu juga menurut gue banyak insight yang kalian bisa ambil dari sana. So, sampai ketemu di video selanjutnya.